Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulima wa kana Allahu sami'an 'alima. Shadaqallah. Para jamaah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam hidup ini terkadang hubungan antara satu dengan yang lain ada masalah. Bahkan ada yang sampai menzalimi, mengkhianati, menyakitinya. Para jamaah, ketika seseorang merasa dizalimi, ketika seseorang merasa disakiti, bahkan merasa tidak diberi kesempatan untuk melakukan apa yang diinginkan, maka orang ini bisa jadi kemudian marah kepada orang itu. Ketika seseorang marah, muncullah keinginan untuk mendoakan jelek, mendoakan agar orang yang dituju itu mengalami kesialan. Misalnya para jamaah, dia merasa karirnya dihambat, maka ketika dia marah, dia mendoakan agar atasannya itu tidak betah duduk di kursi itu. Kalau perlu dengan doa, mudah-mudahan atasannya itu sakit, bahkan kemudian mati. Para jamaah, doa yang seperti ini bagaimana hukumnya? Bolehkah seseorang mendoakan jelek untuk orang lain? Bolehkah seseorang mendoakan agar orang lain mengalami sial? Para jamaah, tentang ini kita bisa membaca Al-Quran surat An-Nisa ayat 148. Allah mengingatkan, la yuhibbullahu jahra bis-su'i minal qawli. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang, illa man zulima, kecuali orang itu dianiaya. Wa kana Allahu sami'an 'alima, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Para jamaah, ayat ini menurut Ibnu Katsir, salah seorang ulama ahli tafsir, berdasarkan pendapat Ibnu Abbas, ayat yang berbunyi la yuhibbullahu jahra bis-su'il qawli, maksudnya adalah Allah tidak menyukai doa buruk, doa untuk kesialan orang lain. Allah nggak suka.
Dengan kata lain, Allah membenci hambanya yang mendoakan orang lain jelek. Illa man dzulima, kecuali jika orang itu sebelumnya dizolimi. Untuk yang seperti ini mendapatkan dispensasi. Nah, para jamaah, kata Ibnu Katsir, sungguh pun orang yang dizolimi ini boleh mendoakan tidak baik kepada yang menzalimi tadi itu. Jika orang tadi yang merasa dizalimi kok bisa sabar, tidak mendoakan buruk, itu lebih baik. Nah, para jamaah, seorang ulama bernama Hasan Al-Basri, dia mengatakan, ketika seseorang terzalimi, janganlah mendoakan buruk untuk orang itu yang menzalimi itu, tetapi katakanlah atau berdoalah dengan doa yang isinya Allahumma a'inni alaihi, ya Allah, tolonglah aku dari kezaliman yang dilakukan orang itu. Maksudnya agar kezaliman yang dilakukan oleh orang itu tidak terus-menerus dilakukan untuk dirinya. Bisa juga dilanjutkan dengan doa wastakhrij haqqi minhu, ya Allah, bebaskan aku dari cengkeraman kezaliman yang dia lakukan. Ini tidak mendoakan buruk untuk orang tadi. Ya Allah, tolonglah aku agar aku tidak dizalimi orang itu. Ya Allah, tolonglah aku agar terbebas dari cengkeraman orang itu. Umum. Ini kata Hasan Basri, lebih baik doa seperti itu ketimbang doa yang misalnya ya Allah, bunuh saja orang itu. Nah, misalnya ya Allah, sialkan nasib orang itu. Itu enggak bagus. Kemudian para jamaah, Imam Al-Ghazali mengatakan begini, mendoakan keburukan untuk orang lain, mengharapkan kebinasaan atau kesialan atas orang lain, termasuk perbuatan yang tercela dalam Islam. Hati-hati. Jadi menginginkan agar orang itu jatuh, agar orang itu sial, agar orang itu bangkrut, agar orang itu mengalami kecelakaan. Tidak boleh, tidak bagus. Walaupun orang itu sebenarnya teraniaya sebelumnya. Kata Ibnu Katsir tadi, orang itu semakin bagus apabila bisa bersabar dan tidak membalas untuk mendoakan keburukan bagi orang lain. Kenapa para jamaah? Karena kalau orang itu terzalimi, kemudian marah, lalu mendoakan, dikhawatirkan doanya itu lebih besar daripada kezaliman yang dia rasakan. Mungkin contoh yang sederhana, dia dizalimi karena usahanya yang dia buka tokonya itu dihalang-halangi dengan kendaraannya, sehingga orang yang mau masuk ke tempat dia terhalang. Kan kecil. Tapi karena marah, dia berdoa, ya Allah, kumohon kepadamu agar mobil itu ditabrak oleh truk. Jadi kan besar itu. Kata Imam Ghazali, doa yang seperti ini zalim juga. Zalim juga.
Karena itu maka Imam Ghazali mengatakan wa yakru minal la'ni ad-du'a 'alal insan bisyarri. Termasuk dianggap berbuat laknat adalah ketika orang itu mendoakan jelek untuk orang lain. Ini masalah hati. Kita diajari bagaimana supaya bisa sabar menghadapi cobaan-cobaan itu. Dikatakan hatta doa ala zalim fa innahu mazmum. Bahkan orang yang menzalimi dia tadi kemudian didoakan agar dia mengalami sial, itu juga tidak bagus doa seperti itu. Fa innahu mazmum, itu tercela. Nah, di sini Imam Ghazali memberikan contoh kaqaulil insan, seperti doa orang la asahhallahu jismahu wala salamahullahu. Ya Allah, mohon padamu agar dia sakit, agar dia tidak lagi sehat, agar dia tidak selamat. Orang Jawa kan gak selamat kan gitu ya. Kata-kata itu gak bagus. Tak dunganem kok gak selamat sampean. Nah, gak baik. Ya. Jadi para jamaah, dari sini kita tetap dianjurkan untuk bersabar. Dan tadi doa dari Hasan Al-Basri bagus. Jadi ketika ada orang menzalimi kita, apakah karir dihambat, usaha dihalang-halangi, pokoknya yang kita inginkan itu dihambat oleh dia, maka doanya kata Hasan Al-Basri adalah, ya Allah, tolonglah aku dari kezaliman dia. Ya Allah, bebaskan aku dari cengkeraman dia. Nah gitu kan, bagus itu. Jadi untuk menyelamatkan dirinya tanpa menginginkan jatuhnya orang itu. Para jamaah, kata Imam Ghazali, Nabi pernah bersabda bahwa orang yang teraniaya itu memang boleh mendoakan keburukan, tapi pada batas-batas yang wajar. Jangan sampai yang kita inginkan itu lebih heboh daripada yang kita dizalimi itu. Tadi kita contohkan itu. Kemudian para jamaah, lebih lanjut Imam Ghazali mengatakan dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, jangan sampai kita mendoakan kebinasaan atas orang lain karena kita kecewa itu, kemudian ternyata doa kita itu lebih memberatkan pada orang itu. Jadi kalau dihitung-hitung itu, ketika orang menzalimi kita nilainya 5, kita balas mendoakan 7, tidak boleh. Jadi yang diizinkan itu paling yang sepadan. Nah, kemudian para jamaah, ulama Indonesia An-Nawawi Al-Bantani ketika mencoba menjelaskan ungkapan-ungkapan Imam Al-Ghazali tadi, dia mengatakan bahwa mendoakan kebinasaan untuk orang lain sedapat mungkin jangan dilakukan. Mendoakan keburukan untuk orang lain, mendoakan agar orang lain sial, sedapat mungkin dihindari. Kalau kita merasa dizalimi, kata Al-Bantani ini, jagalah mulutmu agar tidak sampai mendoakan orang tadi celaka. Lalu bagaimana? Serahkan pada yang kuasa. Sebab kalau kita mendoakan buruk pada orang itu, secara psikologis
di hati kita ikut buruk, ikut buruk. Awas kok, gak selamat kok, ikut jelek di sini. Jagalah mulut dari doa yang buruk-buruk seperti itu. Tetapi usahakan langsung, ya Allah, aku adalah hamba-Mu yang punya keterbatasan seperti ini. Aku tidak sanggup membalas keburukan orang itu. Aku serahkan saja kepadamu, ya Allah, apa yang sebaiknya Engkau untuk dia. Umum. Ini saran dari Syekh An-Nawawi Al-Bantani ketika menjelaskan keterangan Imam Ghazali tadi. Jadi para jamaah, usahakan sedapat mungkin ketika kita dizalimi orang itu, jangan balas menzalimi. Walaupun itu sebatas doa, jangan. Tetapi bersabarlah, kemudian serahkan kepada Allah untuk membalas orang itu. Terserah Allah mau memberikan pelajaran apa pada orang itu. Para jamaah, berdasarkan keterangan-keterangan tadi, maka dapat kita pahami bahwa mendoakan kebinasaan, mendoakan kejelekan, mendoakan kesialan atas orang lain itu termasuk perbuatan yang tercela. Biasanya yang doa-doa jelek itu kan yang hasud, yang kalau orang itu hatinya nggak berkenan karena iri. Dalam dunia politik misalnya ya, podo-podo daftar caleg, ya toh, podo entah 1 miliar 2 miliar, kok temannya bisa, kok dia tidak. Orang yang hasud begini ini, karena muncul doa, ya Allah, sebelum dia dilantik, turunkan azab-Mu untuk orang itu. Misalnya kayak gitu. Jadi doa jelek itu umumnya diungkapkan oleh orang-orang yang hatinya hasud iri hati. Wah, itu jelas setan yang mendominasi, yang menguasai orang itu. Nah, para jamaah, dalam hal ini kita harus bisa menjaga, termasuk di sini untuk tidak mendoakan jelek itu, walaupun suatu saat kita pun dalam posisi terzalimi, usahakan untuk tidak berdoa kejelekan untuk orang lain. Sebab ada hadis umum mengatakan orang yang terzalimi itu doanya mustajab. Allah suka mendengar dan cepat mengabulkan kalau ada orang zalim itu berdoa. Ini hadis umum. Da'watul mazlum mustajabah. Doanya orang yang dizalimi itu gampang terkabul. Jadi hati-hati. Nah, para jamaah, kita sebagai orang tua misalnya, termasuk kepada anak-anak kita, kalau pas lagi jengkel itu, jaga betul, jangan sampai kita mendoakan kejelekan. Apalagi ibu, betul-betul harus dijaga mulutnya dari berdoa, dari mengucap yang tidak bagus untuk anak-anaknya. Karena apa? Gampang dikabulkan oleh Allah. Ini ada kisah menarik diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi hadis sahih sekali. Kita mungkin pernah dengar cerita ini, bahwa pada suatu saat ya, Nabi menceritakan bahwa di dunia ini ada 2 bayi yang bisa ngomong langsung. Nggak normal, nggak wajar bayi kok bisa ngomong. Tapi Nabi cerita bahwa di dunia ini pernah ada 2 bayi yang bisa ngomong langsung. Nah, kemudian
Nabi ditanya oleh sahabat, "Ya Rasul, siapa itu?" Maka Nabi menjelaskan, yang pertama adalah Isa alaihissalam, Isa bin Maryam. Itu ceritanya ketika bayi juga sudah bisa bicara. Kemudian yang kedua adalah bayi terkait dengan Jurej. Nah, para sahabat ini ketika mendengar Isa alaihissalam nggak ada masalah, udah pernah dengar gitu. Tapi begitu Jurej nggak familiar. Ya Rasul, siapa itu Jurej? Sahabat itu kan kalau udah nggak ngerti tapi ingin segera tahu, ingin dijelaskan. Ya Rasul, siapa Jurej itu yang engkau maksudkan? Kemudian Nabi menceritakan, Jurej ini adalah orang yang ahli ibadah. Kalau bahasa sana itu rahib, ahli ibadah. Jadi hari-hari suka ibadah, suka ibadah. Kalau kita gambarkan ya suka sholat gitulah kira-kira. Ya. Nah, kemudian Nabi melanjutkan ceritanya. Jurej ini orangnya punya tempat ibadah khusus. Kalau zaman kita ini punya musola atau masjid kecil. Tempatnya agak di pinggir atau di lereng gunung, jadi semakin kelihatan apa ya, sakral gitu ya. Nah, rupanya disitulah hari-hari si Jurej ini mendekatkan diri kepada Allah, banyak beribadah. Nah, di dekat masjidnya itu ada seorang pemuda yang kerjanya adalah menggembala sapi atau ternak. Suatu ketika datang seorang wanita dari kampung sebelahnya itu mendekati penggembala sapi ini. Dan wanita ini punya niat jelek, merayu si pemuda penggembala sapi itu, kemudian mengajak berbuat mesum. Akhirnya para jamaah, sang pemuda tadi tidak kuat rayuan itu, akhirnya terjadilah perbuatan mesum, perbuatan zina antara pemuda dengan wanita desa itu. Tidak lama kemudian wanita ini hamil, dan setelah itu sekian bulan kemudian melahirkan. Berita ini akhirnya sampai kepada raja. Ini hadis Bukhari Muslim. Jadi bukan sekedar cerita, ini hadis. Sang raja mendengar berita itu, maka dipanggillah si wanita ini dengan anaknya sekalian, dibawa di hadapan raja. Kemudian raja ini nanya, "Itu anak siapa itu?" Rupanya wanita ini menutupi kejadian sebenarnya, lalu dengan gampang mengatakan, "Ini anak Jurej yang ahli ibadah tadi itu." "Siapa Jurej?" kata raja itu. "Itu yang tinggal di lereng itu, ada tempat ibadahnya itu." "Betulkah?" "Ya." Raja pun marah. Maka kemudian raja meminta agar tempat ibadah itu dihancurkan. Setelah dihancurkan tempat ibadahnya tadi, kemudian Jurej digelandang ke tempat raja ini. Nah, kalau dalam sinetron, kenapa itu terjadi? Cerita sebelumnya begini. Cerita sebelum itu adalah si Jurej ini kan ahli ibadah, hari-hari suka beribadah, taruhlah sholat, semacam sholat itu. Suatu ketika ibunya datang.
Ibunya manggil, Jurej. Kebetulan si Jurej sedang sholat. Ketika sholat itu batin si Jurej ini aku sedang ibadah, ibuku panggil aku, mana yang harus aku pentingkan? Apakah tetap ibadah kepada Allah atau memenuhi panggilan ibu? Dalam batin Juret lalu mengambil kesimpulan, sudahlah, nanti aja ibu, aku sekarang sedang mengabdi kepada Allah. Ibunya mulai nggak sakit. Ya apa ini? Anak dipanggil ibu kok nggak mau. Kemudian panggil lagi, Jurej. Pas dipanggil itu lagi sholat yang berikutnya. Oh gitu ceritanya itu. Jadi pas dia lagi berhenti tadi yang pertama itu, kok nggak panggil-panggil gitu ceritanya kan. Wes tak lanjutkan sholat lagi. Maka dia sholat. Begitu saat dimulai, ibunya datang, Jurej. Maka kemudian di batinnya lagi seperti tadi dalam sholat itu, ini gimana ini? Memenuhi panggilan ibu atau tetap fokus menghadap Allah? Pada api itu ya. Ibadah pada Allah juga bagus, memenuhi panggilan ibu juga bagus. Ya sudah, aku tak beribadah kepada Allah saja, itu tindakan dia. Maka ibunya pun semakin marah, semakin tidak dihargai oleh anaknya. Akhirnya panggilan yang ketiga. Lah, pas mau manggil yang ketiga ini, Juret lagi sholat lagi. Juret. Lah pada saat itu kemudian namanya Juret ya, karena sudah kadung merasa lebih mencintai Allah di atas segala-galanya, kan kira-kira begitu ya prinsipnya orang beriman itu ya. Padahal itu bukan kewajiban, mungkin semacam sunnah gitu loh. Mungkin kalau kita gambarkan sekarang itu ya kayak sholat duha gitu kira-kira. Apa yang terjadi kemudian? Ibunya benar-benar marah dan tidak bisa kendalikan lagi kemarahannya. Maka berdoalah ibunya itu. Apa doanya itu? Untuk keburukan dan kesialan anaknya. Intinya doa itu adalah, wahai Juret, kamu tidak memperhatikan lagi panggilan ibu. Aku harap sebelum engkau meninggal nanti, kamu akan dipermalukan di hadapan para pelacur. Doanya seperti itu. Jadi doa ibu kepada anak yang Juret itu agar kelak sebelum meninggal dunia dipermalukan di hadapan para pelacur. Nah, kembali ke cerita yang tadi, Juret tempat ibadahnya dihancurkan, kemudian Juretnya digelandang ke hadapan raja. Itu latar belakangnya tadi itu. Nah, pada saat digelandang ke raja ini, di sana banyak pelacur. Banyak pelacur menyaksikan siapa ini? Juret. Secara umum digelandang itu ya malu toh ya. Digelandang kira-kira ya model itu. Nggak terhormat sama sekali, direndahkan. Dan saat itu banyak pelacur menyaksikan siapa ini? Juret ini. Di tengah-tengah rasa malu yang hebat itu, dia tersenyum. Nanti ceritanya mengapa tersenyum ya. Kemudian setelah itu sampailah di depan raja. Maka ditanya oleh raja, Juret, benarkah engkau yang menghamili wanita ini? Apa raja? Apakah kamu menghamili si wanita ini sehingga itu jadi anaknya itu?
Begini Raja, supaya lebih jelas saya ingin bicara kepada bayi itu. Nah, ini ceritanya tadi. Saya ingin bicara pada bayi itu. Maka kemudian bayinya tadi dihadapkan pada Jurayj. Kemudian Jurayj bertanya, bayi, siapa yang menjadi bapakmu? Siapa menjadi bapakmu? Si bayi bisa bicara. Hadis pertama tadi. Yang bapakku adalah sang penggembala sapi. Cah Angon, penggembala sapi, itu bapak saya. Nah, ketika si bayi mengucap ini terdengar oleh orang di sekitar, raja dengan jelas mendengar. Akhirnya raja merasa bersalah karena musolanya tadi udah akan dihancurkan. Waduh, ternyata salah saya. Maafkan saya Jurayj. Sekarang aku tanya kepadamu, Jurayj, aku ingin membangun tempat ibadahmu lagi. Kamu mau nggak aku bangun ibadahmu dari emas? Tidak, jangan. Bagaimana kalau aku bangun dari perak? Juga jangan. Lalu bagaimana? Kata Jurayj, bangunlah seperti semula, yang sederhana tapi bisa dipakai untuk ibadah. Nah, di sela-sela tadi itu sang raja melihat Jurayj tersenyum. Seperti tadi ketika di jalan, di gelandang, di sektor kepala pelacur juga tersenyum. Raja heran. Wah Jurayj, dalam situasi kayak begini sampai kok tersenyum, ada apa? Apa yang buat sama tersenyum? Kata Jurayj, ya inilah ternyata doa ibu itu luar biasa. Ini semuanya karena doa ibu. Gara-gara aku menyakiti hati ibu, kemudian ibu berdoa agar kelak sebelum aku meninggal aku bisa dipermalukan di depan orang banyak, bahkan di depan para pelacur itu. Itu sebabnya maka aku tersenyum, dan memang luar biasa doa itu. Nah, para jamaah, kisah ini mengingatkan kita, apalagi untuk ibu-ibu, hati-hati kalau berdoa. Jangan sembarang berdoa. Kalau berdoa silakan yang bagus-bagus saja, apalagi untuk anak. Apalagi untuk anak. Nah, di dalam beberapa hadis, doa yang juga mudah dikabulkan adalah doa kita kepada orang lain yang orang lain tidak tahu kalau kita mendoakan. Itu juga mustajab. Berarti kan tulus betul orang itu. Oh, enggak ngomong sama orangnya kok mendoakan orang itu. Nah, jadi para jamaah, dari sini intinya yang kita pelajari dari Al-Quran tadi, la yuhibbullahu jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Intinya adalah Allah tidak suka kepada orang yang suka mendoakan jelek bagi orang lain. Memang ada dispensasi, dibolehkan mendoakan jelek untuk orang lain yang menzalimi dirinya, tetapi pada batas-batas yang wajar. Imam Ghazali mengatakan, hati-hati. Umumnya orang kalau marah itu nggak bisa ngontrol, sehingga doanya bisa lebih heboh itu. Kalau doanya melebihi dari yang dia dapat kezaliman itu, berarti dia melakukan kezaliman baru bagi orang lain. Maka lebih baik, kata Ibnu Katsir, ketika ada menzalimi, dia tetap bersabar, kemudian berdoa kepada Allah, dia diberi kesabaran. Orang yang zalim diberi kesadaran untuk tidak melakukan kezaliman. Kalau Syekh Al-Bantani menganjurkan kita agar kita bisa menjaga mulut, jangan sampai mendoakan buruk pada orang lain. Kemudian tentang orang zalim, serahkan kepada Allah. Yang terbaik orang itu pantas dapat balasan apa,
serahkan Allah yang maha tahu, yang maha bijaksana. Demikian para jamaah yang bisa disampaikan pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran penting untuk kita mendapatkan tambahan wawasan dan juga pencerahan agar dalam hidup ini kita selalu berusaha untuk bisa berbuat baik kepada diri sendiri dan juga pada orang lain. Sebab kalau orang suka berbuat baik, maka hikmahnya untuk dia sendiri lagi. Demikian, terima kasih atas kebersamaannya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.